Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 1 mata kuliah Total Quality Management, dan juga perkenalkan nama saya Andre. Nama saya Desyatul Saputra. Nama saya Hendro Saputra. Nama saya Rizal Ghazali. Nama saya Syaifuddin Dari. Total Quality Management adalah sebuah pendekatan manajerial yang berfokus pada peningkatan pelayanan, kualitas produk, dan proses bisnis berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas pengaruh penerapan Total Quality Management terhadap puluhan pelanggan pada perusahaan Precision Flag Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas studi kasus dengan judul pengaruh penerapan Total Quality Management terhadap keluhan konsumen pada bagian operasional perusahaan Precision Flag Indonesia. Untuk kronologi di sini, perusahaan Precision Flag Indonesia sangat sensitif terhadap keluhan konsumen. Oleh karena itu perusahaan Precision Flag Indonesia menjadikan kepuasan konsumen sebagai prioritas utama untuk keberlanjutan perusahaan. Untuk konteks organisasinya di sini, perusahaan Precision Flag Indonesia adalah produsen susu yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk dan kepuasan konsumen. Dengan menerapkan Total Quality Management, perusahaan berusaha untuk merespon keluhan konsumen dengan cepat dan efisien, sehingga dapat mempertahankan daya saing di pasar. Analisis kegagalan Total Quality Management di PT Precision Flag Indonesia. Nah, yang pertama yaitu keterlibatan karyawan yang minim. Untuk masalahnya yaitu beberapa karyawan yang tidak aktif dalam pelaksanaan Total Quality Management yang mengakibatkan kurangnya kontribusi terhadap perbaikan proses. Nah, untuk dampaknya sendiri yaitu keterlibatan yang rendah dapat mengurangi efektivitas program Total Quality Management, menghambat inovasi, dan mengurangi rasa kepemilikan terhadap kualitas produk. Nah, yang kedua yaitu kurangnya manajemen berdasarkan fakta. Masalahnya yaitu pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya didasari pada data dan analisis yang akurat. Untuk dampaknya yaitu tanpa data yang tepat, perusahaan mungkin gagal mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga mengakibatkan keputusan yang kurang efektif. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan yang tidak konsisten. Masalahnya yaitu beberapa karyawan yang tidak menghadiri pelatihan penting seperti Focus Talk dan Safety Talk. Untuk dampaknya sendiri yaitu ketidakhadiran dalam pelatihan mengurangi pemahaman karyawan tentang standar kualitas dan keselamatan yang menyebabkan kesalahan dalam proses produksi. Yang keempat yaitu implementasi prinsip Total Quality Management yang tidak merata. Untuk masalahnya sendiri yaitu beberapa prinsip Total Quality Management seperti perbaikan berkelanjutan tidak diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Untuk dampaknya sendiri yaitu ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip-prinsip ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam kualitas produk dan layanan, serta kebingungan di kalangan karyawan. Nah, yang kelima atau yang terakhir, respon terhadap keluhan pelanggan yang lambat. Untuk masalahnya sendiri, meskipun ada upaya untuk mengurangi keluhan, respon yang lambat terhadap keluhan pelanggan dapat mengurangi efektivitas Total Quality Management. Dampaknya, yaitu kurangnya respon cepat dapat menyebabkan pelanggan merasa diabaikan, yang berpotensi menurunkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dampak kegagalan TQM di PT Precision Flag Indonesia. Yang pertama, dampak terhadap kualitas produk dan layanan. Kualitas yang tidak konsisten, kegagalan dalam mengimplementasikan TQM dapat menyebabkan variasi dalam kualitas produk yang membuat produk tidak selalu memenuhi standar yang diharapkan. Cacat produksi. Dengan kurangnya pendekatan sistematis seperti PDCA
Proses perbaikan tidak berjalan efektif, meningkatkan kemungkinan terjadinya cacat dalam produk. Yang kedua, dampak terhadap pelanggan, penurunan kepuasan pelanggan. Respon yang lambat terhadap keluhan pelanggan dan kualitas produk yang tidak konsisten dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Kehilangan loyalitas, pelanggan yang tidak merasa puas cenderung beralih ke merek lain, mengurangi loyalitas dan pangsa pasar perusahaan. Yang ketiga, dampak terhadap reputasi organisasi. Reputasi negatif, kualitas produk yang buruk, dan ketidakpuasan pelanggan dapat merusak reputasi PT Precision Flag di pasar, membuatnya kurang menarik bagi konsumen baru. Dampak jangka panjang, reputasi yang buruk dapat mempengaruhi hubungan dengan mitra bisnis dan pemasok, serta kesulitan dalam menarik talenta terbaik untuk bergabung dalam perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pelajaran penting yang bisa diambil dan diterapkan oleh organisasi. Di sini ada 7 poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah pentingnya keterlibatan karyawan. Jadi karyawan harus dilibatkan secara aktif dalam proses perbaikan kualitas. Jadi ketika karyawan merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk berkontribusi, mereka akan cenderung lebih termotivasi sehingga hasil kerja juga akan meningkat. Lalu yang kedua ada fokus pada pelanggan. Jadi organisasi perlu secara rutin mendengarkan pelanggan, mengumpulkan dan menganalisis umpan balik mereka. Dengan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, kita dapat meningkatkan kepuasan mereka secara signifikan. Lalu yang ketiga adalah implementasi sistematis TQM. Mengadopsi siklus PDCA sangat penting untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini membantu organisasi menjaga fokus pada kualitas dan efisiensi dalam setiap langkah operasional. Lalu yang keempat ada manajemen berdasarkan data. Keputusan yang baik harus berbasis data. Dengan menggunakan data yang akurat, organisasi dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil benar-benar relevan dan efektif untuk meningkatkan kualitas. Lalu yang kelima ada pendidikan dan pelatihan rutin. Investasi dalam pelatihan karyawan tidak hanya meningkatkan keterampilan, tapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kualitas dalam pekerjaan sehari-hari. Lalu yang keenam ada budaya perbaikan berkelanjutan. Organisasi harus mendorong budaya inovasi dan adaptasi agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan pasar yang cepat dan dinamis. Lalu yang ketujuh dan terakhir adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka dan transparan di semua tingkatan organisasi sangatlah penting. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan saling mendukung. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan utama. Penerapan Total Quality Management atau TQM PT Precision Flag Indonesia menunjukkan bahwa fokus pada kualitas dan keterlibatan karyawan adalah kunci untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Meskipun ada dampak positif seperti penurunan keluhan pelanggan sebesar 61%, tantangan tetap ada, termasuk kurangnya keterlibatan sebagai karyawan dan penerapan prinsip TQM yang tidak konsisten. Pelajaran yang dapat diambil untuk organisasi serupa meliputi pentingnya 1. Keterlibatan aktif karyawan. Yang kedua, respons cepat terhadap keluhan pelanggan. Ketiga, penggunaan pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan. Keempat, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Baik, sekian, terima kasih.